Selain sidang Arif Rahman Arifin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menggelar sidang perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sidang yang mulai digelar siang tadi sedianya digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum. Namun berhubung saksi ahli hukum dan ahli IT yang diminta jaksa khusus untuk terdakwa Hendra Kurniawan tidak bisa hadir, maka sidang hanya mendengar kesaksian ahli yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa penuntut umum sempat meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan ahli yang tidak ada dalam berkas, namun permintaan ini ditolak oleh tim kuasa hukum dan juga majelis hakim. Flora dan Effendi Saragih yang bisa hadir. Terdakwa Hendra, ya untuk perkara saudara akan kita buka kembali di hari Jumat besok dengan acara untuk pemeriksaan terdakwa. Pemirsa, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami ada Rizky Darmansyah yang saat ini berada di PN Jakarta Selatan. Silakan Rizky. Ya, Tisa Noveni dan juga pemirsa, hingga saat ini sidang untuk kasus obstruction of justice ataupun perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Agus Nurpatria dan juga Arif Rahman Arifin. Agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli. Ahli yang dihadirkan yaitu ahli pidana yaitu Effendi Saragih yang saat ini memang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang tengah digali adalah unsur berkaitan dengan pasal yang didakwakan yaitu pasal 49 junto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan atau dakwaan kedua pasal 233 subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 551 ayat 1 ke 1 KUHP. Ada beberapa hal ataupun catatan tadi yang disampaikan oleh ahli pidana dalam sidang untuk terdakwa Arif Rahman Arifin dan juga Agus Nurpatria ini berkaitan dengan pasal-pasal yang dakwaan yaitu pasal 49 adanya daya paksa. Menurut ahli, daya paksa ini merupakan suatu tekanan dari luar yang luar biasa sehingga membuat seseorang ini melakukan suatu tindakan. Dan tadi majelis penasihat hukum sempat bertanya apakah daya paksa ini dan apa jenisnya. Tadi ahli menjawab bahwa ada dua jenis daya paksa yaitu daya paksa psikis dan juga fisik. Dan tadi penasihat hukum pun sempat bertanya apakah relasi atasan termasuk daya paksa. Tadi ahli pidana menyebutkan bahwa relasi atasan ini termasuk daya paksa psikis. Tadi juga disampaikan berkaitan dengan pasal 55 ini mengenai turut serta dan juga adanya ancaman. Apakah tadi ditanyakan oleh penasihat hukum apakah jika ada ancaman ini terdakwa bisa dibebaskan dari pidana ataupun jeratan hukum. Tadi ahli mengatakan ini tergantung subjektivitas dari pelaku dan ini tergantung dari pelakunya sendiri apakah memang ada kesempatan atau ada pilihan untuk tidak melakukan suatu perbuatan ataupun tindak pidana. Kemudian dijelaskan juga tadi Tisa dan pemirsa berkaitan dengan pasal 221. Tadi ditanyakan apa saja objek yang berada di dalam pasal 221 ini. Ahli menjelaskan objek yang berada di dalam pasal 221 ini seluruh objek yang berkaitan dengan tindak pidana dasar. Kemudian tadi juga dijelaskan berkaitan dengan pasal 32 tentang kopi dan juga menyalin. Ini sesuai dengan perintah dari Verdi Sambo kepada salah satu terdakwa yaitu Arif Rahman Arifin untuk mengkopi dan juga menyalin setelah melihat CCTV. Tadi ahli pidana menyatakan bahwa kegiatan kopi ataupun menyalin ini termasuk dalam unsur pasal 32 yaitu memindahkan atau merusak. Nah, memang saat ini masih berlangsung dan tadi pagi juga sudah berlangsung sidang di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Arif Rahman Arifin dengan saksi mahkota begitu yang juga memberikan kesaksian yaitu Cuk Putranto dan Irfan Widianto. Sebelumnya juga berlangsung di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini sidang untuk terdakwa Baikin Wibowo dan juga Cuk Putranto yang agendanya ialah pemeriksaan ahli informasi teknologi elektronik ataupun ahli ITE. Kalau bisa kami sampaikan kembali begitu keterangan-keterangan tadi yang disampaikan Cuk Putranto dalam pemeriksaannya sebagai saksi mahkota untuk Arif Rahman Arifin ialah Cuk Putranto menceritakan bagaimana Verdi Sambo ataupun atasannya ini memberikan perintah untuk menyalin, mengambil, mengkopi dan juga melihat CCTV. Sambo juga sempat
mengatakan kepada Suputranto untuk tidak usah banyak tanya, kerjakan saja sesuai perintah, apapun yang terjadi akan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian CCTV baru diserahkan kepada penyidik Polda Jakarta Selatan kalau ditanya atau jika ditanya. Ia pun juga menyampaikan terkait dengan dirinya yang kaget ketika melihat CCTV, ternyata Yosua masih hidup sebelum FS ataupun Verdi Sambo datang di lokasi kejadian atau di TKP di Duren 3 Jakarta Selatan dan sempat melihat Arif Rahman Arifin ini menelpon Hendra Kurniawan untuk mengkoordinasikan atau melapor mengenai kondisi dari CCTV. Nah, dalam persidangan tadi juga kita sempat melihat hakim yang mencoba mempertanyakan Suputranto yang sempat bertanya kepada Verdi Sambo apakah atasannya atau Verdi Sambo ini ikut menembak Yosua. Namun memang Verdi Sambo mengatakan tidak menembak dan mempertanyakan apakah Suputranto percaya kepada ia atau tidak. Kita akan tunggu nanti seperti apa hasil sidang pemeriksaan ahli pidana hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Arif Rahman Arifin dan juga Agus Nurpatria. Kita kembalikan kepada Tisa Noveni yang berada di studio. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah atas laporan Anda langsung dari PN Jakarta Selatan.